Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat delima, firman Tuhan yang menjadi khotbah ibadah pertangyangan pada saat ini untuk Minggu Misericordias Domini, gok asini rohani Jehovah do tanoon, dunia penuh kasih karunia Tuhan, dengan tema minggu dilahirkan kembali oleh firman Allah. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian dikatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahnya, ya Yerusalem. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat delima, mungkin saja di antara kita sudah banyak yang hafal dengan lagu kor Balga Tutu Pambainmi Tuhan. Lagu ini berisi tentang kesaksian orang-orang percaya tentang kemahakuasaan Tuhan. Semenjak dari awal, segala sesuatu Allah yang menciptakan. Dan tidak hanya menciptakan, namun Allah yang memelihara dan juga Allah yang menyelamatkan. Creation menjadikan atau menciptakan, protection menjaga atau memelihara, dan salvation menyelamatkan. Ketiga hal inilah yang telah diperbuat dan dikerjakan, dinyatakan oleh Tuhan sebagai wujud nyata kehadirannya di tengah dunia ini. Bahkan pemazmur dalam nats ini mengatakan bahwa Allah mengangkat orang-orang percaya yang dahulunya dari anak-anak budak dunia, namun diangkat dan ditempatkan menjadi berharga sebagai anak Allah yang maha tinggi. Status pengangkatan ini dikatakan dalam ayat yang ke-16. Dikatakan, aku hambamu, anak dari hambamu, hamba doulos. Artinya, segala tindakan Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah Tuhan yang penuh kasih karunia. Misericordias Domini, dunia penuh kasih karunia. Gok asini rohani Jehovah do saduk tanoon. Pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimana respon kita terhadap segala perbuatan Tuhan yang telah kita lihat, perbuatan Tuhan yang telah kita terima, yang telah kita nikmati, kita rasakan, dan kita persaksikan. Seperti halnya keagungan ciptaannya, pemeliharaannya, dan karya penyelamatan atau soter. Maka melalui khotbah ini,
kita dapat melihat ternyata pemazmur memberi respon terhadap segala perbuatan Tuhan yang luar biasa dan tidak terkirakan. Pemazmur memberi respon yang istimewa, bukan respon yang asal-asalan. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan atas segala kebajikannya kepadaku? Pada ayat yang ke-12. Dengan jawaban pemazmur di dalam nas ini, saya jadi teringat dengan ungkapan dalam sebuah lagu yang melanturkan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Artinya, hanya ungkapan syukur yang diberikan sebagai respon atas segala perbuatan Tuhan yang sangat dahsyat. Yang mau disampaikan khotbah ini ada dua hal positif sebagai ungkapan syukur yang ditunjukkan oleh pemazmur, yaitu sebagai respon terhadap segala perbuatan Tuhan. Kedua, sikap itu yaitu memuji dan menyembah. Itulah respon yang nyata dari pemazmur. Yang pertama, memuji. Apa dan bagaimana itu dengan memuji? Memuji sebagai kesaksian pribadi atau kesaksian secara kolegium akan kebesaran kuasa Tuhan dan perbuatan Tuhan. Dikatakan dalam ayat 13, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Selanjutnya ayat 15 dan 18 dikatakan, aku akan membayar nazarku. Membayar segala nazarku di hadapan seluruh umat. Dan bahkan sampai pada akhir hidup, pemazmur menggambarkan bahwa setiap orang percaya yang selalu memuji dan bersaksi akan kuasa Tuhan akan berharga di hadapannya hingga pada akhirnya. Itu sebabnya ayat 15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kesaksian, pujian semacam ini sungguh merupakan sebuah tindakan yang tumbuh dari iman yang ulet atas kemahakuasaan Tuhan. Respon yang kedua tadi adalah menyembah. Apa dan bagaimana itu dengan menyembah? Dengan menyembah artinya tidak cukup hanya sekedar memuji, namun pemazmur juga menyembah. Menyembah dengan memberikan persembahan sebagai wujud nyata dari respon pribadi atau respon secara kolegium terhadap perbuatan Tuhan. Pemazmur mengatakan dalam ayat 17, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan dan mempersembahkan di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Begitu indah penyembahan pemazmur. Dua respon, memuji dan menyembah. Itu sebagai ungkapan syukur. Bersyukur karena Tuhan telah melahirkan kita kembali, menyelamatkan kita kembali, menjadikan kita, memelihara kita. Dan kita sudah ditebus dengan harga yang mahal oleh darah Kristus melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Paskah yang baru saja kita rayakan. Untuk itu saudara, apa yang menjadi pesan khotbah bagi kita saat ini? Yang pertama, syukurilah segala sesuatunya. Sebab Tuhan yang telah menunjukkan kasih karunia-Nya bagi kita dan telah mengangkat kita menjadi umat-Nya yang kudus, istimewa. Yang kedua, ikutlah masuk ke dalam pelataran rumah Allah, di dalam persekutuan yang memuji, bernyanyi, dan berdoa. Dan yang ketiga, bayarlah nazarmu, bayarlah persembahanmu kepada Tuhan melalui apa yang dapat kamu berikan. Hak dan tanggung jawab sebagai warga gereja, hak dan tanggung jawab sebagai masyarakat, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, bayarlah itu kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang baik di tengah pelayanan, di tengah gereja. Dengan demikian, kita akan beroleh hidup yang baru di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Tuhan.